Bismillah, kita mulai ya. Ustaz, bismillah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nah, saudara semuanya, insya Allah di pagi hari ini saya akan melanjutkan materi daurah kita dulu untuk yang nahwu. Kemarin rencananya kita akan masuk di mansubatil asma, tapi ternyata materi marfuat belum selesai juga kemarin tersampaikan, kurang taukid sama badal nih. Nah, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi kita. Terus nanti juga kita akan sambil praktek sedikit-sedikit untuk mengaplikasikan apa yang sudah kita daurahkan selama 3 pertemuan hingga pertemuan hari ini. Nah, saya mulai dari sini ya untuk menyampaikan kembali agar kita semakin familiar dengan tanda-tanda ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berkaitan dengan nahwu, yang harus kita pahami adalah nahwu itu hanya membahas berkaitan dengan keadaan akhir dari sebuah kata. Hanya ininya saja. Mengurusi harokat mimnya. Sementara harokat mim yang pertama, sin dan lam, ini bukan lagi urusannya nahwu. Tetapi ini urusannya ilmu sorof. Nah, nahwu itu hanya mengurusi yang keadaan terakhirnya. Mau dibaca apa harokatnya? Apakah dibaca dhammah, dibaca fathah, atau kasroh jika dia isim mufrad gitu. Tergantung nanti jenis isimnya. Nah, makanya sering saya sampaikan bahwa tabel ini harus sudah kita hafalkan, berusaha dihafalkan sampai mutkin hingga kita itu tidak perlu buka tabel lagi ketika akan mengharokati sebuah kitab. Cuma yang penting kita ingat. Nah, tetapi perubahan isim mufrad ke rofa ini tergantung. Tergantung maksudnya tempat-tempat rofa itu banyak. Terkadang dia jadi fa'il, terkadang dia jadi naibul fa'il, terkadang dia jadi mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, naat, atof, taukid, badal misalnya. Maka ketika kita mendapati sebuah kata, hal yang pertama harus kita lakukan mencoba memahami makna kalimat tersebut. Apa sih yang diinginkan, yang dimaksud dalam kalimat ini? Ketika kita paham maksud dari kalimat tersebut, kita akan bisa membayangkan mana yang jadi fa'il, mana yang jadi maf'ul bih misalnya, mana yang jadi subjek, mana objeknya, mana keterangannya, seperti itu. Itu ketika kita bisa paham makna dari kalimat tersebut. Tetapi jika kita gagal di dalam memahami makna yang dimaksud, kemungkinan besar kita akan salah mengharokati kalimat tersebut. Meskipun di beberapa tempat mungkin bisa kita harokati tanpa kita nggak tahu artinya. Misalnya dalam kondisi jar majrur misalnya. Yang penting kita tahu, oh ini sim mufrad, ada huruf jar misalnya. Oh ini berarti harus kasroh. Meskipun kita nggak paham artinya di beberapa tempat. Tapi dalam
keseluruhan, kita itu akan tepat mengharokati dari awal sampai akhir kalau kita paham makna apa yang dimaksud dari kalimat tersebut. Karena tadi dengan kita paham makna, kita akan tahu mana yang jadi fa'il, mana yang jadi macam-macam. Karena posisi kalimat di dalam bahasa Arab itu yang rofa aja ada berapa? Ada 10 ya. Jadi ada fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, ismu kana, khobaru inna, na'at, atof, taukid badal. 10. Sebenarnya ada khobar la. Jadi 11 kalau kita mau tambahkan. Nah, yang nasab lebih banyak lagi gitu. Kalau rofa itu ada 11 tempat, kata itu dia bisa kemungkinan posisinya gitu ya. Sementara nasab itu kemungkinannya sekitar 15 kalau kita urutkan. Yang maf'ul aja ada 5. Maf'ul bi, maf'ul min ajli, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah. Kemudian ada apa lagi satunya? Maf'ul fih, zorof maksudnya. Kemudian ditambah hal, tamyiz, naat, atof, taukid, badal. Kemudian istisna, ada semula, misalnya seperti itu. Nah, sekitar 15-an tempatnya. Yang jar ini yang sedikit sebenarnya. Dia cuma ada majrur bi harfi jar, dia mudhaf ilai, sama naat atau taukid badal. 6. Nah, artinya ketika kita mendapati sebuah kalimat itu ya, tadi kita coba pahami maknanya. Kemudian yang kedua, setelah kita paham maknanya, kita perkirakan kata yang ini jadi apa di sini. Kata yang ini jadi apa? Yang ini jadi apa? Yang ini jadi apa? Seperti itu. Kita memilih kemungkinan dari yang 11 untuk yang rofa, memilih kemungkinan yang 15 dari yang nasab, memilih kemungkinan yang 6 dari yang jar. Nah, maka yang pertama harus kita hafal adalah tabel ini ya. Tabel ini dihafal. Yang kedua, tempat rofa itu apa saja? Itu juga kita harus hafal tuh. Yang rofa itu apa saja? Yang nasab itu apa saja? Gitu. Yang jar itu apa saja? Nah, nanti tahapannya begitu. Ketika kita ingin membaca sebuah kalimat berbahasa Arab. Gitu. Nah, kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan fa'il ya. Fa'il sudah, naibul fa'il sudah, mubtada sudah, khobar sudah. Meskipun mungkin masih menerawang gitu ya. Tapi minimal sudah ada maklumat meskipun sedikit. Jadi tahapan ilmu untuk bisa melengket kepada seseorang itu dia melewati fase. Yang pertama, ilmu itu ketika masuk dia akan mudah lupa gitu. Ketika dia masuk dia akan mudah lupa. Siapapun yang belajar ya, terkhusus mungkin beberapa orang yang jenis mungkin ada gitu. Sekali belajar langsung nempel terus gitu. Tapi kebanyakan orang itu fase belajar itu dia dapat maklumat baru, informasi baru. Itu setelah dia tinggalkan beberapa saat, dia akan lupa gitu. Ketika dia murojaah, ilmu itu akan lebih menempel lagi. Tapi mungkin masih akan mudah lupa lagi. Semakin sering dimurojaah ilmu tersebut, dia akan betul-betul nempel. Makanya ada namanya derajat malakah pada diri seseorang itu. Malakah itu berarti ilmunya sudah nggak lupa-lupa gitu. Tapi itu sudah dengan pengulangan berulang-ulang kali. Makanya ulama-ulama dulu ketika belajar, mereka itu senantiasa mengulang-ulang kitab yang mereka baca. Kadang kan kita beli buku ya, kita baca sekali udah bosen gitu, nggak pernah dibaca lagi gitu ya. Nah, ulama dulu nggak begitu gitu. Ketika mereka beli kitab, misalnya mereka ngaji Sahih Bukhari. Ada ulama itu yang baca kitab Sahih Bukhari sampai ratusan kali, 500 kali. Kitab itu dibolak-balik seperti itu. Karena untuk tadi membuat seseorang jadi malakah. Ilmu nahwu ini termasuk ilmu yang susah gitu. Sehingga ketika kita dapatkan informasinya, dia akan mudah lupa gitu. Tapi ketika kita murojaah lagi, dia akan nempel. Lebih nempel daripada yang sebelumnya.
murojaah lagi, lebih nempel lagi dari yang sebelumnya. Sehingga lama-kelamaan dia akan melekat gitu. Nah, ya istilah-istilah seperti ini, ya. Makanya kenapa saya ulang-ulang soal tabel, soal kedudukan rofa, kedudukan nasab, dan jer. Saya ingin membantu ustadz-ustadzah semuanya supaya eh, lebih mengingat lagi seperti itu. Meskipun nanti ketika praktek susah juga gitu. Tapi enggak apa-apa. Nah, sekarang kita masuk ke fa'il. Kemarin sudah saya sampaikan. Fa'il itu ada yang zohir, ada yang domir. Ya. Fa'il itu akan ada ketika ada fi'il. Itu sudah pakemnya begitu. Artinya kalau nggak ada fi'il, nggak ada fa'il. Naibul fa'il pun juga sama gitu. Dia akan ada kalau ada fi'il. Tapi fi'ilnya ada cirinya, yaitu harokat kalau fi'il madi di dhammah awalannya, di kasroh sebelum yang terakhir. Kalau fi'il mudhari di dhammah awalannya, di fathah sebelum yang terakhir. Contoh gampangnya, kutiba alaikumus siyamu. Asyamu itu bukan fa'il, karena fa'il itu bisa kita terjemahkan yang melakukan perbuatan. Tapi siam itu bukan yang melakukan, tapi dia yang diwajibkan. Hanya failnya dihilangkan dari kalimat tersebut karena sudah masyhur pasti Allah yang mewajibkan, maka as-siam itu jadi naibul fa'il di sana. Atau misalnya kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Qital itu naibul fa'il. Tandanya tadi kutiba, harusnya kataba, tapi jadi kutiba. Mubtada. Nah, mubtada ini adalah isim yang kosong dari amil. Amil lafzi. Tidak ada amil lafzinya dia. Amil lafzi itu kayak fiil. Itu namanya amil yang terlafazkan. Nah, biasanya gampangnya kalau kita dapat isim di awal kalimat, tidak ada yang mendahuluinya, berarti dia jadi mubtada. Nah, mubtada ini pasangannya dengan khobar. Ketika kita ketemu mubtada, yang kita cari adalah khobarnya. Mana nih khobarnya gitu. Khobar itu yang melengkapi makna mubtada. Hanya saja khobar itu bisa datang dalam empat bentuk. Bisa khobar mufrad, bisa khobar ghairu mufrad. Dua berarti. Mufrad, ghairu mufrad. Hanya saja ghairu mufrad itu terbagi lagi jadi empat. Ada yang eh, jumlah terbagi dua ya. Jadi mufrad, ghairu mufrad. Ghairu mufrad terbagi dua. Jumlah sama syibul jumlah. Jumlah lagi terbagi dua. Fi'il fa'il sama mubtada khobar lagi. Atau syibul jumlah, jar majrur sama zorof dengan mudhof ilaihnya. Nah itu khobar ya. Khobar ini sama dengan khobar pada kana dan saudaranya. Khobar ini sama dengan khobar pada inna dan saudaranya. Jika kita paham khobar pada mubtada, kita akan paham khobar pada kana dan saudaranya. Karena sama dia khobarnya, maksudnya jenis khobarnya. Khobarnya pun ada khobar mufrad, ghairu mufrad gitu. Mufrad di sini bukan isim mufrad ya. Mufrad di sini lawan dari murakkab. Murakkab itu tersusun minimal dua kata. Kalau mufrad satu kata saja. Berarti satu kata ini masuk isim mufrad, masuk musanna, masuk jamu muzakkar, jamu muannas, jamu taksir dan seterusnya. Kalau murakkab itu tersusun minimal dua kata. Dua kata itu gabungan fiil fa'il, gabungan mubtada khobar, gabungan huruf jer dan yang dijerkan, gabungan zorof dengan mudhof ilaihnya. Nah, itu tentang khobar. Ini juga sudah kita lewati kemarin. Kana wa akhwatuha. Nah, ini kalau kita ketemu kana dan saudaranya, kita wajib cari isim kananya mana, khobar kananya mana. Berarti kana dan saudaranya pun kita harus hafalkan. Kana, amsa, adha, asbaha, zolla, soro, laisa, bata, mazala, manfakka, mafati'a, mabariha, madama. Nah, inna dan saudaranya pun kalau kita ketemu kita harus cari isim dan khobarnya. Berarti kita harus tahu apa saudaranya inna. Inna, anna, ka anna,
lakinna, la'alla, laita. Nah, ini juga sudah kita bahas kemarin. Kemudian ma'rifah nakiroh kita sudah bahas Sabtu kemarin, persis hari kemarin. Nah, naat sudah kita bahas, atof sudah kita bahas. Sekarang kita masuk di at-taukid. Jadi em, untuk naat, atof, taukid dan badal, i'robnya ini bisa rofa, bisa nasob, bisa jer. Karena dia pengikut. Dia pengikut. Artinya i'robnya dia mengikuti yang diikuti. Kalau naat mengikuti man'ut. Sifat. Naat itu sifat. Berarti mengikuti yang disifati. Atof atau dikatakan atif mengikuti ma'tuf alaih. Diatofkan kemana? Hanya saja kalau atof ini lebih mudah karena dia ada perantara huruf atofnya. Berarti huruf atofnya pun harus dihafalkan. Waw summa fa au am bal lakin la. Itu huruf atof ada 10 ya. Ditambah hatta fi ba'dil mawadhi'. Nah, taukid. Jadi ada taukid. Taukid itu penguat. Berarti ada sesuatu yang dikuatkan. Nah, tinggal kita lihat taukid ini menguatkan siapa? Menguatkan apa? Maka i'robnya taukid mengikuti yang dia kuatkan. Ketika dia mentaukidkan kata yang rofa, dia ikutan rofa. Ketika dia mentaukidkan kata yang nasob, dia ikutan nasob. Ketika dia mentaukidkan yang jer, dia ikutan jer. Nah, jadi kita masuk di sini. At-taukidu tabi'un lil muakkad. Dia mengikuti kepada muakkadnya. Fi raf'ihi pada rafa'nya, wa nasbihi pada nasobnya, wa khafdihi dan pada khofat maksudnya jer. Kalau jer ini istilah ulama Basrah, khofat itu istilah untuk ulama Kufah ya. Jadi beda istilah. Wa ta'rifuhu dan ma'rifatnya. Nah, makanya kemarin kita belajar ma'rifat. Artinya taukid itu dia tidak mentaukidkan sesuatu yang nakirah. Dia hanya mentaukidkan kata yang ma'rifah saja. Hanya saja taukid ini dia lebih mudah karena wayakunu bi alfazin ma'lumatin. Tapi dia sudah ada lafaz tertentunya gitu. Ada lafaz taukidnya. Nah, tinggal kita hafalkan lafaz taukidnya. Apa saja? Nafsu, ainu, kullu, ajma'u, watawabi'u ajma'u. Dan yang mengikuti ajma'u. Wahia akta'u, abta'u, absal. Contoh misalnya. Qama Zaidun. Zaid berdiri. Nafsuhu. Ya, dibacanya nafsuhu. Lafaz taukidnya kan yang nafsu ini. Nah, bagaimana caranya kita tahu kalau dia itu lafaz taukid? Jawabannya nafsu, ainu, kullu dia wajib bersambung dengan domir. Baru dia bisa jadi taukid. Yang mana domir ini nanti kembali kepada yang ditaukidkan. Jadi nafsuhu domirhu kembali ke Zaid. Kenapa dibaca nafsu? Karena dia mentaukidkan Zaid. Zaid apa posisinya di kalimat ini? Qoma Zaidun. Apa posisinya dia? Fa'il. Fa'il. Dia. Fa'il itu i'rabnya rofa, Rofa.
rofa. Maka Rafa dhamma. rofa dengan dhammah. Maka nafsu dia ikutan rofa. Karena mentaukidkan sesuatu yang rofa. Dibaca nafsuhu. Wa ra'aitul qauma. Saya melihat satu kaum. Kullahum. Dibacanya kulla. Kira-kira dia mentaukidkan yang mana? Kulla mentaukidkan domir tu yang artinya saya atau kaum? Al-qaum. Al-kaum. Ya. Makanya dia nasab. Kenapa? Karena dia mentaukidkan kata kaum. Saya melihat kaum. Kenapa didatangkan taukid? Karena memungkinkan adanya ketidakpercayaan terhadap orang yang disampaikan kalimat tersebut. Misalnya kita mengatakan, Zaid berdiri gitu. Kata dia nggak percaya gitu. Oh mungkin bukan Zaidnya yang berdiri. Karena dalam kalimat itu terkadang datang dalam bentuk majaz. Seperti itu. Ketika kita mengatakan, Ja'al Amir, datang pemimpin. Masih ada kemungkinan. Mungkin ajudannya, mungkin wakilnya, mungkin dirinya sendiri. Seperti itu. Tapi ketika didatangkan taukid, nafsuhu, itu menghilangkan semua kemungkinan yang lain. Mengkhususkan betul-betul hanya Zaid yang berdiri. Wa ra'aitul qauma, melihat kaum. Oh, mungkin tidak semuanya yang dilihat seperti itu. Ketika dikatakan kullahum, berarti betul-betul dipastikan di sana yang dia lihat itu semua dari kaum tersebut. Wa marartu bil qaumi ajma'ina. Ajma'ina semuanya juga gitu. Nah, kalau nafsu ainu kullu ini dia wajib bersambung dengan domir. Kalau ajma'in dia tidak. Ini pengkhususan untuk ajma'. Nah, ajma'in ini taukid dari kaum juga gitu. Dia datang dalam bentuk jamak muzakkar. Makanya pakainya ya nun. Karena nasabnya dia atau jernya dia dengan ya nun. Ini taukidnya. Jadi taukid itu didatangkan untuk memberikan makna pasti terhadap kalimat sebelumnya. Bahwa tidak ada makna majaz di dalam kalimat tersebut. Artinya orang itu betul-betul memahami hakikat dari kalimat tersebut, bukan majaznya. Bukan majaznya. Ketika kita mengatakan Ja'a Zaidun, masih ada kemungkinan. Mungkin anaknya, mungkin saudaranya, dan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Karena kadang orang Arab itu menggunakan satu lafaz, tetapi yang dimaksud sesuatu yang lain. Gitu. Nah, dengan adanya taukid, itu menghilangkan makna majaz tadi. Menjadikan dia hanya bermakna aslinya, hakikat sebagaimana asli dari tulisan tersebut. Nah, ini fungsi dari taukid di sana. Makanya di antaranya juga adalah untuk menghilangkan keraguan-raguan terhadap seseorang gitu. Dengan adanya lafaz taukid seperti ini. Nah, sampai di sini untuk pembahasan lafaz taukid ya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Sudah semuanya. Nah, baik, jika tidak ada, kita masuk ke pembahasan terakhir di marfuat. Nah, jadi nanti meskipun yang dinasab itu 15, itu sudah kekurangan 4 ini sebenarnya. Karena naat atau taukid badal
itu di bab nasab nanti tidak dibahas lagi. Kenapa? Karena sudah dibahas di bab marfuat. Karena dia mengikut, tergantung. Apakah dia yang diikuti rofa ikutan rofa, yang diikuti nasab ikutan nasab, yang jar ikutan jar. Termasuk nanti di majrurat, eh, yang di jar itu yang dibahas cuma dua. Yang empat ini nggak dibahas lagi. Kenapa? Karena dia sudah bisa dipahami dengan cuma dibahas di bab marfuat. Nah, al-badal. Badal itu secara di Indonesia kan juga ada badal ya. Tapi secara makna sangat berbeda jauh dengan badal dalam bahasa Arab ya. Meskipun secara bahasa maknanya sama. Tapi secara istilah itu maknanya jauh sangat berbeda. Kadang kan kita mengatakan, tolong dong dibadalin gitu. Misalnya ada orang di ini ya, dia lagi tausiah gitu. Dia lagi tausiah. Kata dia, saya ini mah apa gitu ya. Saya ini cuma badal aja di sini. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, andai dia memaknainya dengan makna bahasa Indonesia, maka di sana punya makna bahwa yang badal dengan yang dibadalin itu lebih utama yang dibadalin gitu daripada yang membadal. Biasanya begitu. Nah, misalnya diundang ceramah Ustaz Adi Hidayat gitu ya. Kemudian ternyata beliau qadarullah nggak bisa datang. Lain hal. Akhirnya ada yang maju. Ah, ini saya cuma badal gitu katanya. Nah, tapi dalam makna bahasa Arab, badal itu adalah yang dimaksud dengan hukum. Yang dimaksud dengan hukum. Nah, maksudnya seperti apa? Artinya nanti orang yang membadali itulah yang lebih utama gitu. Dalam bahasa Arab nanti begitu. Ketika misalnya ada orang mengatakan saya cuma badal, berarti dia mengatakan saya lebih baik daripada yang dibadalin gitu. Itu kalau dimaknai dengan makna bahasa. Nah, al-badal maknanya kalau kita terjemahkan sama dengan secara bahasa pengganti gitu ya. Ida ubdila ismun min ismin. Jika dibadal, diganti isim dengan isim. Au fi'lun min fi'lin. Atau kadang fi'il itu dibadal dengan fi'il. Tabi'ahu fi jami'i rabbihi. Dia akan mengikutinya di semua i'rabnya. Badal juga sama gitu. Dia i'rabnya mengikuti namanya mubdal minhu. Siapa yang digantikan? Lafaz apa yang digantikan? Nah, badal itu nanti ada tiga jenis. Ada namanya badalus syai' minas syai'. Ada yang mengatakan badal kul min kul. Namanya sama. Badalus syai' minas syai'. Sesuatu menggantikan sesuatu yang lain. Nah, sesuatu di sini itu menggantikan 100%. Misalnya kita mengatakan ja'a ja'at talibu. Zaidun. Ja'at talibu Zaid. Datang seorang murid. Siapa murid itu? Si Zaid gitu. Kenapa dia badalnya 100%? Karena Zaid ini ya talib. Talib ini si Zaid. Sehingga Zaid ini itu badal dari talib. Dan dia adalah orang yang dimaksud dengan hukum di sini. Hukum itu maksudnya si fi'il ini. Tetap talib ini jadi fa'il, Zaidnya jadi badal. Tapi yang dimaksud dengan hukum di sini itu si Zaidnya di sini. Nah, apa maksudnya di badal gitu ya? Artinya ketika kita buang lafaz talib tidak terjadi perubahan makna di sana. Tetap sama maknanya.
Tetap yang dimaksud adalah si Zaid. Nah, maka dibaca Zaidun karena tolibnya rofa jadi fa'il. Badalnya ikutan rofa karena dia membadali si tolib. Ada namanya badalu ba'di minal kul. Kalau ini kurang dari 100%. Artinya tidak sampai 100%. Entah sepertiganya, ya, entah seperempatnya, entah seperdelapan, dan seterusnya. Intinya tidak sampai 100%. Nah, badalus syai' minas syai'. Jadi si badal ini merupakan wujud dari si mubdal minhunya. Kalau badalu ba'di minal kul, badal ba'di minal kul, artinya badal sebagian dari keseluruhan. Maka maknanya si badal ini adalah hanya sebagian dari si mubdal minhunya. Tapi masih merupakan bagian dari bentuk fisiknya si mubdal minhu. Ada terakhir badal istimal. Badal istimal ini adalah sesuatu yang melekat terhadap si mubdal minhu, tapi bukan bagian dari dirinya mubdal minhu. Misalnya begini, membuatku takjub Zainab kerudungnya. Misalnya begitu. Kita bilang, membuatku takjub Zainab kerudungnya. Nah, yang dimaksud itu bukan Zainabnya gitu, tapi kerudungnya yang membuat dia takjub. Itu maksud badal itu begitu. Membuatku takjub si Zainab. Tapi bukan Zainabnya yang dimaksud. Yang dimaksud itu kerudungnya tadi. Maka datang namanya badal istimal. Karena kerudung itu bukan bagian dari fisiknya si Zainab. Namanya badal istimal. Sesuatu yang tercakup terhadap mubdal minhu. Misalnya kita bisa bilang gamisnya, pecinya gitu ya. Karena kalau bagian tubuh adalah tangannya, matanya, hidungnya. Ketika kita mengatakan misalnya membuatku takjub Zainab, apanya? Matanya gitu. Berarti itu namanya badal ba'at minal kul. Karena mata itu masih bagian fisik dari si Zainab. Tapi kalau badal istimal itu bukan bagian dari fisiknya. Kayak tadi, membuatku takjub. Apanya? Kerudungnya, sepatunya, gamisnya, apalagi misalnya ilmunya, gitu ya, mobilnya, rumahnya. Itu sesuatu yang melekat kepada si mubdal minhu, tapi bukan bagian dari fisik. Namanya badal istimal. Contoh badal syai' minas syai' atau badal kul minal kul adalah koma Zaidun, berdiri si Zaid. Akhuka. Akhuka ini kan si Zaid juga gitu. Saudara kamu gitu. Nah, maka namanya aku di sini jadi badal. Badal dari Zaid. Dia badal dari Zaid. Nah, akhuka ini adalah 100% si Zaid. Karena Zaid itu akhuka ya juga Zaid sebenarnya. Contoh yang badal ba'at minal kul. Ya. Kalau di sini akhuka dia rofa karena membadali Zaid yang rofa. Wa akal turrogifa sulusahu. Sulusa sepertiga. Aku makan roti sepertiganya. Aku makan roti sepertiganya. Nah, maka sulusa di sini dibaca nasab karena dia membadali rogifa yang nasab. Fa'ilnya kan akala fil madi, tunya fa'il, rogifa maf'ulun bih. Sulusa ini badal dia. Badal. Contoh badal istimal wa nafa'ani, bermanfaat untukku si Zaid. Ilmuhu, ya. Ilmuhu dia rofa karena menjadi badal dari Zaid. Zaid ini jadi fa'il. Kalau ninya nanti jadi maf'ulun bih, ya. Nah, pembahasan badal seperti ini, ya. Pembahasan badal seperti ini. Kenapa saya bilang susah kemarin? Karena badal ini satu, dia nggak punya tanda kalau dia badal. Kalau naat secara terjemahan kan kita bisa merasakan. Oh, dia sifat. Atof ada huruf atofnya. Taukid ada huruf taukidnya gitu.
Kalau badal, kita harus betul-betul mencermati kalimat ini. Baru kita bisa temukan badalnya seperti itu. Contoh badal fiil dengan eh, contoh badal lagi di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal mustaqim itu apa? Dijelaskan di ayat berikutnya. Maka sirat yang kedua itu badal dari sirat yang pertama. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, sirat yang kedua itu badal dari eh, sirat yang pertama. Itu contohnya. Nah, demikian pembahasan kita tentang badal ya. Nanti insya Allah kita rinci pada saat di Nahwu Tatbik ya. Ini saya berikan pengantar, saya ambilkan dari kitab Jurumiyahnya supaya kita punya gambaran. Oh, nanti bahasannya seperti ini. Gitu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, materi marfuat selesai dari fa'il sampai ini ya, naat seperti itu, atau taukid badal. Kalau ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Sudah semuanya. Izin bertanya, Ustaz. Silakan, Saudara Ratna. Fadhil. Ini tadi yang wa nafa'ani zaidun ilmuhu itu masuknya badal ba'du min kulli. Istimal. Oh, Karena ilmu istimewa. itu bukan fisiknya Zaid. Hmm, nge. Berarti sebenarnya ba'du min kulli sama istimal tuh sama, cuman yang satu fisik, yang satu non fisik gitu ya. Iya, jadi dia non fisik. Kalau badal istimal, bukan fisiknya si mubdal minhunya. Gitu. Baik, Ustaz. Lalu ini Ustaz, yang contoh koma zaidun akhuka. Hmm, Itu kan berarti karena posisinya ini seperti ini bisa dibalik ya Ustaz. Misalnya koma akhuka zaidun. bisa, bisa. Baik Ustaz. Ada lagi yang lain? Silahkan. Nah, kita bahas yang nasab sekarang, ya, yang sering muncul. Nasab itu banyak tempat-tempatnya, tapi jarang yang muncul. Yang sering muncul itu biasanya maf'ul bih, ini zorof makan, zorof zaman, ini yang sering muncul ya dalam kalimat. Lainnya juga muncul tapi jarang seperti itu. Yang sering muncul ini juga khobar kana tadi ya, sudah kita lewati sebelumnya. Inna dan saudaranya. Kemudian kalau di Quran banyak munada ini. Sesuatu yang dipanggil ismula ada ya. Kalau ismula itu misalnya dzalikal kitabu la roiba, la roiba. Itu nanti pembahasannya di ismula ini. Kenapa dia dibaca roiba tanpa tanwin gitu? Padahal aslinya isim itu roibun, roiban, roibin. Karena ini pembahasannya di ismula. Kemudian mustasna, mustasna ini nanti kita bahas juga. Dia panjang pembahasannya. Nah, sekarang kita masuk di al-mansubat. Jadi al-mansubatu khamsata asyara. Jadi angka itu dia selalu dibaca fathah ya. Angka 11, angka 11 sampai 19 kecuali 12 selalu dibaca fathah. Khamsata asyara. Jadi yang dinasab itu ada 15. Ada 15. Apa saja? Maf'ul bih, masdar, zorof makan, zorof zaman, hal, tamyiz, mustasna, ismula. Ismula ini sama dengan inna. Punya isimla, punya khobarla nanti. Ada munada, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah, kemudian khobar kana, ismu inna, wa akhwatiha. Nah, ditambah nanti ada naat atau taukid badal juga. Karena naat atau taukid badal tergantung yang diikuti. Kalau pas nasab dia ikutan nasab. Kita bahas maf'ul bih dulu. Ini kita lewati saja, sudah kita ulang.
Maf'ul bih itu akan datang jika ada fiil. Ini catatan penting juga. Jadi kalau kita dapat fiil, setelah kita cari fa'ilnya, kemudian kita cari maf'ul bihnya. Jika si fiil itu butuh maf'ul bih. Di sorof ada materi sebenarnya, ada fiil lazim, ada fiil muta'addi. Fiil muta'addi itu fiil yang butuh objek. Fiil lazim itu fiil yang cukup hanya dengan subjek. Dia nggak butuh apa namanya? Dia nggak butuh objek gitu. Misalnya yang nggak butuh objek itu ketika kita mengatakan misalnya hasuna zaidun, zaid itu baik. Sudah sempurna kalimatnya, tidak menunggu yang lain. Contoh yang butuh objek, misalnya Zaid memukul. Dalam bayangan kita, mukul siapa gitu. Berarti butuh objek. Maka dalam bahasan ilmu sorof, nanti ada namanya muta'adi, ada lazim. Ya. Nah, maf'ul bih itu mudahnya dia objek yang dikenai pekerjaan. Al-ismu al-mansubu alladhi yaqa'u bihil fi'lu. Isim yang dinasob, kenapa? Karena fi'il jatuh kepada dia. Jadi yang menasobkan maf'ul bi itu fiilnya. Fiil itu amilnya. Amilnya itu si fiil itu. Jadi fiil itu yang membuat dia jatuh sebagai objek. Nah, ketika dia jatuh sebagai objek, maka i'rabnya harus dinasob. Tinggal kita lihat nanti dia jenis isim apa, maka keadaan akhirnya seperti apa. Nah, maf'ul bih wa huwa qisman, ada dua jenis juga gitu. Ada zahirun wa mudmarun. Ada zahir, ada domir. Nanti kita akan langsung praktekkan ini insya Allah di dalam kitab. Nanti saya ambilkan dari Babul Akhlak di kitab Nizamul Islam bab terakhir ya. Nanti kita ambil di sana. Fadzahiru, zahir ini artinya bukan domir gitu. Langsung menyebut orangnya. Misalnya, Doroba Zaidun Amron. Zaid mukul Amr. Berarti Zaid jadi fa'il. Amr jadi maf'ul bih dia. Kenapa dibaca Zaidun? Karena fa'il harus rofa. Zaid isi mufrad. Tanda rofanya dengan dhammah. Gitu. Makanya Zaidun. Kenapa Amron? Karena Amron maf'ul bih. Maf'ul bih itu harus nasab. Amron isi mufrad. Tanda nasabnya dengan fathah. Makanya Amron. Qatalal muslimunal kafirina. Ini keliru ya. Harusnya pakai ya, bukan waw. Kaum muslimin itu membunuh orang-orang kafir. Maka qatala itu fiilnya, muslimuna fa'il dan dia rofa. Muslimun ini jenis jamak muzakkar salim. Tanda rofanya dengan waw. Makanya muncul seperti ini. Kafirina dia maf'ul bih. Maf'ul bih itu harus nasab. Dia jamak muzakkar salim, tanda nasabnya dengan ya. Nakaha Musa Hindan. Musa menikahi Hindun. Maka Musa ini fa'il, tapi tanda rofanya dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena diisi maksur. Tidak bisa kelihatan harokat pada alif. Hindan, dia maf'ul bih. Darosat al-muslimatu al-fikha. Muslimatu fa'il, dia rofa. Tapi jenisnya isim jamak mu'annas salim. Tanda rofanya dengan dhammah. Al-fikha maf'ulun bih. Dia isim mufrad, tanda nasabnya dengan fathah. Nah ini semuanya maf'ul bih zahir ya. Ada yang domir. Domir itu nanti terbagi dua. Ada yang muttasil, ada yang munfasil. Contoh yang mutasil. Mutasil itu bersambung si domir ini dengan fiilnya. Contoh misalnya dorobani. Ni ini maf'ul bihnya. Fa'ilnya domir mustatir huwa. Di sini ada. Dorobana ya. Nah ini maf'ul bihnya. Dorobaka. Dorobakuma. Jadi kalau kita lihat nanti ada domir hu, humahum, ha, humahunna, ka, kumakum, ki, kumakunna, ina bersambung dengan fiil
maka pasti dia jadi maf'ul bih. Nggak ada posisi yang lain. Ketika domir hu, huma, kalau kita ketemu gini ya, hum, dan seterusnya nanti. Sampai ke domir ya nun. Nah, ketika syaratnya dia bersambung dengan fiil, pasti dia jadi maf'ulun bih, si domir ini. Nanti domirnya beda dengan domir fa'il. Karena kalau fa'il itu misalnya doroba, doroba, dorobu, dorobas, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Domirnya beda dengan domir yang nasab. Kalau yang nasab adalah yang ini. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kumakum, ki, kumakunna, i, na. Ketika dia bersambung dengan fiil, maka dia jadi maf'ulun bih. Dorobakum, kumnya ini. Dorobakunna, kunnanya ini. Dorobahu, hunya. Jadi maf'ulun bih. Ini namanya domir muttasil. Ada domir munfasil. Dan dia pasti jadi maf'ul bih juga. Yaitu iyai, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Contoh gampangnya ada di surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebenarnya. Nah, contoh gampangnya misalnya dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka di sana maf'ulun bih, tapi dia dhamir. Maf'ul bih yang didahulukan. Nanti pas belajar balaghah ada namanya balaghah itu kan terbagi jadi 3 cabang keilmuan ya. Ada ilmu ma'ani, ada ilmu badi', ada ilmu bayan. Nah, makna misalnya kita mengatakan harusnya maf'ul bih itu kan susunannya fi'il, fa'il, maf'ul bih. Urutannya harusnya begitu secara nahwu. Tapi kenapa maf'ul bih itu didahulukan daripada fi'il dan fa'ilnya? Jadi urutannya malah maf'ul bih, fi'il, fa'il kan iyyaka na'budu. Na'budu itu kan fi'il fa'il itu. Maf'ul bihnya malah duluan. Nah, makna-makna seperti ini itu dipahaminya dalam ilmu ma'ani namanya. Nah, seperti itu. Termasuk misalnya ketika dikatakan wal asr, innal insana lafi khusr. Allah mengatakan di sana innal insana lafi khusr. Lafi ada lam, lamnya lamu zahlaqah. Sebelumnya ada inna taukid. Berarti punya makna semua orang tanpa terkecuali, termasuk nabi, itu semuanya rugi. Nah, baru di ayat ketiganya dikecualikan. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, mereka ini yang nggak akan rugi. Nah, kalimat awalnya semuanya rugi gitu. Tapi setelahnya didatangkan makna illah. Nah, makna seperti ini, memahami maknanya kenapa begini, kenapa begitu, itu dipahaminya dalam ilmu ma'ani namanya. Nah, ilmu ma'ani itu dia tidak bisa dipahami dengan nahwu tingkat dasar. Kata guru kami, ilmu ma'ani itu hanya bisa dipahami dengan minimal nahwunya level qatrun nada, ya, level qatrun nada. Tapi qatrun nadanya harus dijelaskan sebagaimana level keilmuannya pengarangnya. Harus begitu. Jadi em, bukan orang yang menjelaskan qatrun nada, tetapi dengan level pemahaman nahwu dasar. Itu tidak akan sampai, kata beliau. Itu sampai dibuat seperti itu. Makanya eh, perjalanan kita panjang gitu.
Makanya kita mungkinkan di dasar ini secepat mungkin gitu ya. Supaya kita bisa naik level terus. Makanya nahu tatbik itu saya coba naikkan ini levelnya gitu. Supaya setelah itu nanti bisa naik lagi ke level berikutnya. Nah, dipahaminya dalam ilmu ilmu ma'ani. Di antaranya dia berfaedah taksis. Taksis ini tidak dipahami lewat nahwu. Dia berfaedah taksis tidak dipahami lewat nahwu, tapi dipahami lewat ilmu ma'ani dalam balaghah namanya. Jadi kenapa maf'ul bi didahulukan gitu? Dia berfaedah taksis. Karena seandainya dikatakan na'budu, na'buduhu atau na'buduka boleh-boleh saja sebenarnya. Tapi ketika dikatakan na'buduka wa nasta'inuka boleh-boleh saja secara nahwu gitu. Tapi di sana tidak bermana penghanyaan. Makanya didahulukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu di antara faedahnya. Ketika maf'ul bih didahulukan daripada fiil dan fa'ilnya, maka dia berfaedah taksis. Itu contoh untuk domir munfasil ya. Domir munfasil. Nah, ini. Ketika kita ketemu ini, maka dia jadi maf'ul bih ya. Nah, seperti itu Ustadz Ustadzah semuanya. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan, kami persilahkan. Satu-satu. Tafadhal semuanya. Tidak ada, jika tidak ada, Ustaz, ah, mau silakan, Saudara Ratna. nanyakan lagi Ustaz. Jadi ini sebenarnya mutasil dan munfasil itu karena peletakan nggak nyambung bener gitu ya. Maksudnya meskipun itu satu kata gitu. Hmm. Cuman Ke- penulisan aja berarti ya. iya, jadi eh, dua ini kan karena dia bersambung langsung dengan fiilnya, makanya Iya, disebut dengan domir muttasil. Tapi mutasil. dorobana di sini sama dengan iyana di sini, secara Iya, makna iya, seperti itu. baik Ustaz. Berarti kalau misalnya ini wadorobahu itu kan berarti sama-sama fa'ilnya huwa, Hmm. kemudian maf'ul bihnya juga huwa, cuman beda orang gitu ya. Iya, Nah, baik. artinya. Nah, bedanya lagi nanti kalau misalnya meskipun secara makna sama, iya kak dengan dorobaka. Misalnya kita bilang doroba iya kak dengan dorobaka. Secara makna sama. Tetapi ketika kita ingin mendahulukan maf'ul bihnya, kita nggak bisa bilang kak doroba. Nah, itu yang nggak boleh. Seperti itu. Karena domir muttasil itu dia tidak bisa dimulai dengan di awal kalimat sendirian gitu. Makanya ada domir munfasil supaya kemudian bisa dimulai kalimat itu dengan si maf'ul bihnya gitu. Baik, Ustaz. Nah, oke, sekarang kita coba praktekkan ya, apa yang kita pelajari. Kita ambil yang bab terakhir. Al-akhlaku fil Islam. Jadi setiap kata dalam kalimat bahasa Arab itu dia punya posisi gitu. Dia punya posisi. Bagi yang baru belajar akan kesulitan memang untuk di awal-awal itu. Akan lama sekali gitu ya.
Kalau orang Jawa bilang itu dititeni gitu. Satu-satu lama sekali. Kadang eh, kadang semisal kita itu nggak ada harokatnya begini, kita mau mengharokati ini tuh, kadang 1 jam itu nggak cukup gitu. Tapi itulah awal-awalnya. Awal-awal memang begitu gitu. Semua orang itu begitu awal-awal. Kalau kita lihat ada orang hari ini baca kitab kayak kereta cepat gitu. Kayak guru kami kalau dia baca kitab kayak ini di Bandung itu, dia baca kitab kayak kereta cepat benar. Nah, kenapa? Karena beliau sudah bolak-balik baca kitab tersebut. Itu tanda. Tidak ada orang itu yang ketika dia beli kitab pertama kali, kemudian eh, dia belum pernah baca kitab tersebut, kemudian tiba-tiba dia baca kayak kereta cepat. Itu tidak ada. Orang yang sudah baca kitab itu dia kayak kereta cepat, saya bilang tadi, itu masih sudah bolak-balik ya dia buka kitab tersebut. Nggak mungkin baru pertama kali. Karena kalau pertama kali dia harus paham dulu maksud dari kalimat tersebut. Tidak bisa tiba-tiba, wah macam-macam diharokati seperti itu. Karena orang mengharokati itu dia harus paham makna kalimat. Nah ini sudah diharokati sama Syataki. Oke. Di sini kalimatnya urrifal islamu bi annahu dinu alladzi anzalahullahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litanzimi ala qatil insani bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil insan. Wa ala qatil insani bi khaliqi tashmulul aqaida wal ibadat ala wa ala qatil insan bi nafsihi tashmulul akhlaq wal mat'umat wal malbusat wa ala qatuhu bi ghairihi min banil insan tashmulul muamalat wal uqubat. Ya. Urrifal Islam. Islam itu didefinisikan. Urrifal Islam. Bi annahu bahwasannya Islam, domirhu itu kembali ke Islam. Adalah ad-dinu agama alladzi yang anzalahullahu Allah telah menurunkan itu Islam ala Sayyidina Muhammadin SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Sebentar ya, saya cas laptop dulu. Coba kita analisis sama-sama ya. Urrifa. Dia butuhnya fa'il atau naibul fa'il? Kira-kira. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Kenapa? Karena fi'il madinya awalannya di dhammah, satu huruf terakhirnya di kasroh. Ya. Nah, berarti naibul fa'ilnya mana? Nah, apa yang didefinisikan? Berarti itu yang naibul fa'ilnya. Naibul fa'ilnya mana? Islam. Islam. Al-Islam. Ini naibul fa'ilnya. Bi ini huruf jar ya, kita lewati dulu. Nah, kita ketemu anna. Anna. Berarti yang harus kita cari apa? Kalau ketemu anna. Isim ana. Isim Iman. anna dan Obat. An- khobar Khobar anna. ana. Ya. Oke. Isim anna tuh nasab apa rofa? Nasab. 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 Khobarnya Rofa. rofa. Nah, suatu sadah ketika suatu sadah ketemu domir ini, domir yang sama dengan domir pada maf'ul bih, maf'ul bih yang domir tadi, yang domir mutasil. Nah, domirnya sama, hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, i. Nah, kalau domir itu bersambung dengan fiil, pasti dia jadi maf'ul bih. Nah, kalau dia bersambung dengan inna dan saudaranya inna, maka dia jadi isim inna atau isim anna di sini. Berarti isim annanya domir hu ini, domir hu. Katanya nasob, kok dibaca hu, kenapa enggak ha? Jawabannya karena dia mabni. Mabni itu enggak ada perubahan harokat. Yang berubah hanya ke posisinya. Nah, di sini posisinya dia jadi isim anna. Sekarang khobar annanya mana? Ad-dinu. Nah, adinu ada adin. Nah, kemudian
Alladzi. Alladzi ini naatnya. Sifat dari ad-dinu. Nah, didefinisikan Islam itu bahwasanya Islam itu agama. Nah, kemudian diberikan sifat. Agama yang seperti apa Islam itu? Agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Maka alladzi di sini jadi nah, nah seringnya begini. Kalau satu sadah ketemu ada isim ma'rifah, depannya ada isim mausul seperti ini, kayak alladzi, alladzina, nah, itu dia jadi naat, menjelaskan sifat dari kata sebelumnya. Cuman kok bukan alladziu, ya, karena alladzi ini isim mabni gitu. Isim mabni. Di nahwu tatbik sudah saya jelaskan sebelumnya. Dia mabni. Artinya harokatnya nggak berubah. Yang berubah itu posisi dia. Jadi meskipun kata itu mabni, tapi tetap dia punya posisi. Posisinya jadi apa dalam kalimat ini? Anzala. Ini kan fiil. Ah, ketemu hu. Hu-nya jadi apa di sini? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Jadi setiap kita ketemu domir hu dan turunannya itu hu humahum, dia bersambung dengan fiil pasti dia jadi maf'ul bih. Anzala menurunkan. Kalau kita lihat harokatnya, dia menunjukkan ada failnya. Kenapa? Karena awalan fiil madinya tidak didommah. Karena syarat ada naibul fa'il, awalannya harus didommah. Gitu. Kalau mau ada naibul fa'il, dibacanya unzila. Misalnya, syahru ramadhanalladzi unzila fihil qur'anu hudal linnas. Unzila al-Qur'anu naibul fa'ilnya. Nah, unzila, kayaknya anzala. Fa'ilnya mana kira-kira? Allah. Allah fa'ilnya. Ala ini huruf jer, membuat isim setelahnya itu di jer. Tanda jernya sayyidi ini dengan kasrah. Nah, yang belum kita pelajari saya yang i'rab itu. Nanya nanti jadi mudhof ilaih. Nah, kepada sayyidina, siapa itu sayyidina? Muhammad. Berarti Muhammad yang kita pelajari tadi barusan. I'rabnya jadi apa? Ada Badal. Nah, dia badal. Badal jenis apa? Kul min kul, ba'at min kul atau badal istimal? Kul min kul. kul. Kul min kul. Karena Sayyidi ini adalah Muhammad. Muhammad itu Sayyidina. Seperti itu. Nah, badal. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini biasanya dikasih tanda kurung. Menunjukkan kalimat sisipan seperti itu. Litanzimil ala qatil insani bi khaliqihi. Ya, ini materi kita masuk materi jer sebenarnya. Li ini huruf jer, makanya dibaca tanzimi. Alaqati jadi mudhaf ilaih, ya. Al insani jadi mudhaf ilaih. Bi-nya huruf jer. Khaliqi dia majrur bi harfi jer. Hi-nya jadi mudhaf ilaih. Nanti insya Allah dibahas di sesi terakhir pekan depan. Mungkin kita fokuskan ke nahwu dulu ya. Jadi selesai nanti sampai ke jer insya Allah. Jadi Sabtu sama Ahad pekan depan kita selesaikan untuk daurah nahwunya dulu. Sorof insya Allah di lain waktu ya. Biar kita matang dulu di nahwu. Wa bi ghairihi min banil insan. Ini sama, ini urusannya jer semua. Urusannya jer semua. Jadi yang sering muncul dalam kalimat itu fiil fa'il, maf'ul bih, jar majrur, mudhaf ilaih. Itu paling sering akan kita temukan. Sekarang wa alaqatu titik titik. Berarti mulai kalimat baru. Alaqatu. Nah, ini wawunya namanya wawu istinafiyah. Untuk menunjukkan ini kalimat baru. Kalimat sebelumnya sudah sempurna. Ini mau mulai kalimat baru. Waw di sini tidak punya pengaruh apa-apa terhadap kalimat setelahnya dan dia tidak punya kedudukan dalam i'rab. Waw di sini. Jadi alaqatu itu seakan-akan dia awal kalimat. Berarti kan tidak ada amil sebelumnya. Berarti alaqatu jadi apa dia? Kenapa dibaca alaqatu? Mubtada. Mubtada, isim di awal. Kalau kita dapat isim di awal kalimat, pasti jadi mubtada. Seperti itu.
Nah, al-insani ini mudhof ilaih. Nanti dibahas pas urusannya jar nanti. Bi khaliqihi jar majrur mudhof ilaih. Tashmulu ini fi'il mudhari. Fa'ilnya mana? Kira-kira. Fa'ilnya tak. Gimana, Sada? Fa'ilnya mana? Kira-kira. Ingat, fa'il itu ada dua jenis. Ada zohir, ada domir. Kalau kita nggak ketemu zohir, berarti domir gitu. Tapi kita cari dulu, ada nggak zohirnya? Akhir kalimatnya kan sampai koma sini. Ini ada koma nih. Ada nggak akoid mungkin nggak jadi fa'il dari tashmulu? Nggak mungkin gitu. Karena harokatnya fathah. Fa'il itu harus rofa. Tanda aslinya itu domah gitu. Ibadat nggak mungkin juga. Karena kasroh itu tanda untuk jer gitu. Atau bisa jadi tanda nasab kalau di jamak muannats salim. Berarti fa'ilnya Tasmulu. Salah. fa'ilnya Alakotu. tashmulu. Alakotu. Enggak. Fa'ilnya Do, bukan alakotu. Karena domir, fa'il tidak boleh. Domir mus. Domir Domir mustatir. mustatir. Tapi di sini domirnya hiya, bukan huwa. Karena awalannya pakai ta. Ya. Kalau huwa itu awalannya pakai ya. Yashmulu. Ini tashmulu. Hiya. Hiyanya kembali ke mana? Baru kembali ke Alakotu. alakotu. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa bilang fa'ilnya alakotu gitu. Karena fa'il tidak boleh mendahului fi'il. Nah, tapi fa'ilnya domir. Nah, domir itu baru kembali ke alakotu. Seperti itu. Nah, jadi hubungan manusia dengan penciptanya manusia itu mencakup, maksudnya hubungan itu mencakup al-aqaidah, akidah, wal ibadat, dan ibadah. Sekarang aqaid jadi apa dia? Kita dapat fiil, ada fa'il, tashmulu, mencakup. Berarti kan butuh sesuatu yang dicakup kan? Seperti itu. Berarti yang dibutuhkan apa? Setelah ada fiil, ada fa'il, yang dicari Lebih. maf'ul bih, objeknya. Berarti aqaid di sini jadi Lebih. maf'ul bih. Dia maf'ul bih. Maf'ul bih itu harus nasab. Tapi aqaid ini dia jamak taksir. Tanda nasabnya dengan fathah. Wa, huruf apa ini wa? atof, Huruf atof. Huruf atof dia. Berarti kita harus cari tahu ibadat diatofkan kemana? Jawabannya pasti diatofkan ke aqaid yang terdekat di belakangnya. Seperti itu. Nah, berarti i'rabnya mengikuti aqaid. Aqaid tadi i'rabnya Bang. maf, Nasab. Berarti ibadat ikutan nasab. Tapi kenapa tanda nasabnya dengan kasroh? Karena dia jamak muannas Mu'annas salim. muannas salim. Jamak muannas salim nasabnya bukan dengan fathah, tapi dengan kasroh. Makanya dibaca ibadah. Nah, di sini ada wawu lagi. Ini wawu atof. Nah, alakotu di sini diatofkan kemana? Jawabannya ke alakotu Waktu yang yang depan. pertama. Ini jauh tofnya. Di sini. Sama ya alakotnya. Binafsihi dengan dirinya. Ini urusan jar semua. Tashmulu sama. Failnya mana tashmulu? mustatir, Di Domir mustatir. mustatir hiya Iya. kembali ke ala Alakotu. alakoh di sini. Al akhlaqo jadi apa? maf'ul bih, Maf'ul bih. Wawunya wawu atof, Atau atof. Mat umat diatofkan ke alakota. Akhlako. akhlak. Tapi mat umat tanda nasabnya dengan kasroh karena dia jama muannas Mu'annas muannas salim. salim. Malbusat juga sama. Mat umat tuh makanan, malbusat tuh pakaian. Nah, ini sama ya. I'rabnya di sini sama dengan sebelumnya. Tinggal waw ini waw atof kita atofkan kepada sebelumnya.
Oke, kita tadi bilang ini mubtada. Warnanya sudah habis. Kita tadi bilang ini mubtada. Nah, kalau ada mubtada, wajib kita cari Khabar. khobarnya. Sekarang khobarnya mana? Nah, kalau kita ingat, oh khobar itu ada khobar mufrad, ada khobar jumlah, ada khobar sibhul jumlah. Nah, kita akan tepat. Oh, khobarnya mungkin ini. Kira-kira yang cocok jadi khobar yang mana? Tashmul. Nah, ini. Tashmulu. Kita bisa bilang sampai sini boleh. Khobarnya ini sepaket ini. Jadi khobar. Khobar dari alaqah. Khobarnya dalam bentuk fiil dan fa'il. Sebenarnya kalau mau gampangnya, kalau kita dapat mubtada, depannya ada fiil fa'il, nah, fiil fa'il itulah sudah ininya. Apa namanya? Khobarnya seperti itu. Nah, seperti itu Ustaz Sadah. Jadi kalau kita terbiasa, insya Allah lama-lama itu akan, kalau kita sering latihan, insya Allah lama-lama akan terbiasa. Jadi memang tidak ada istilah lancar bahasa Arab dalam 6 jam ya. Itu tidak ada. Jadi mereka yang sudah menekuni nahwu gitu ya, sorof dan seterusnya nggak ada 6 jam, nggak ada sebulan gitu ya. Butuh bertahun-tahun. Ya, setahun, 2 tahun. Ya maksimal mungkin kalau bisa, kalau cepat kita bisa belajar. Tapi kalau di pondok itu kenapa mereka bisa cepat? Karena tiap hari mereka belajar gitu. Interaksinya sering. Nah kalau kita seminggu sekali ya, seminggu 2 kali gitu. Berarti kalau kita mau lebih cepat bisa lagi, harus kita tambah waktu ya. Waktunya seperti itu. Ya latihan yang sudah berharokat seperti ini. Seperti itu. Nah di bawah juga sama. Nah, saya contohkan ya. Saya bilang kalau ada mubtada, depannya dia ada fi'il fa'il, itulah khobarnya. Contohnya ini. Wal Islamu, Islamnya mubtada. Yu'aliju, ini fi'il. Nah, ini nanti sepaket jadi khobar. Fi'il plus fa'ilnya jadi khobar. Masyakila ini maf'ul bihnya. Al-insani mudhaf ilaih. Nah, apa i'rabnya kula? Yang barusan kita bahas tadi. Di materi marfu'at. Apa kira-kira? Kullaha. Wal Islamu yu'aliju masyakilal insan kullaha. Semuanya. Gitu. Gitu. Taukid. Nah, ini jadi taukid. Jadi taukid. Jadi kata Syekh Taqiyuddin, Islam itu menyelesaikan masalah-masalah manusia. Kalau nggak dikasih taukid, orang mungkin baca, oh mungkin masalah pendidikan saja, oh mungkin masalah keluarga saja Islam bisa menyelesaikan, yang lain enggak gitu. Tapi dikasih taukid di sini. Kullah, semuanya. Taukid, menghilangkan majaz, menghilangkan kemungkinan yang lain. Itu Islam itu sumber solusinya. Nah, seperti itu. Di sini ada kula, di sini ada kula. Tapi kula yang ini tidak jadi taukid. Kenapa? Karena syarat taukid wajib bersambung dengan domir. Kulan di sini jadi maf'ul bih. Yang ini jadi maf'ul bih dia. Seperti itu. Nah, begitu Ustaz Sadah, ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Nah, insya Allah. Tafadhal jika ada. Jika tidak ada, insya Allah nanti kita sambung di hari Sabtu untuk materi yang nasab yang lain. Kemudian hari Ahadnya insya Allah kita selesaikan sampai materi jer. Insya Allah. Supaya nanti selesai Hari Raya Idul Fitri,
kita bisa mulai nahwu tatbik dengan sudah punya maklumat. Nah, jadi pas baca nahwu tatbik sudah punya gambaran. Oh, maksudnya begini begini. Nah, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Syukran jazakumullah khairan kasir ala hudurikum fi hadzal majlis. Nakhtatim subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Wa Jazakallah iyyakum. khair Ustaz. Wa iyyakum. Saya tutup.